Nah, di situ kan katanya Dendos tuh memberlakukan kerja paksa. Satu sisi orang bilang kerja paksa jahat, masyarakat disuruh kerja paksa di sana. Tapi ada satu komentar, ada komentar-komentar lagi, enggak, Dendos tuh baik, yang jahat tuh pribumi sebetulnya, bupati-bupati pribumi, penguasa-penguasa pribumi yang memaksa pekerjanya dan gajinya nggak pernah dibayarkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama Jejak Islam untuk Bangsa. Nah, kali ini kita bersama Sapta, seorang pegiat JIB juga. Kita pengen bahas-bahas tentang beberapa kontroversi sejarah yang ramai terutama di media sosial ya, Sap ya. Iya. Gitu. Jadi kan memang bahas sejarah ini kadang-kadang kita juga harus merespon apa yang terjadi di masyarakat, terutama bagaimana sih ada kontroversi-kontroversi tersebut, dan sepertinya menarik kontroversinya nih. Salah satunya, kalau kemarin kita sempat bahas apakah Ali bin Abi Thalib pernah ke Garut, ya kan? Itu juga absurd, tapi ternyata banyak orang yang percaya gitu ya. Yeah. Itu ada kita bahas, silahkan cek di episode tentang keturunan Arab ya kalau nggak salah. Nah tapi ada satu lagi dari beberapa yang kita pengen bahas nih. Pertama, tentang kolonialisme dan bagaimana penjajah itu sebetulnya baik. Ini sempat ada kontroversi nih di masyarakat. Terutama sosok Daendels yang katanya dia itu baik sebetulnya karena memberi pekerjaan kepada pekerja pribumi gitu ya. Sebagai konteks, Daendels ini yang salah satu yang bikin jalan Anyar sampai Panarukan ya. Nah, di situ kan katanya Daendels tuh memberlakukan kerja paksa. Satu sisi orang bilang kerja paksa jahat, masyarakat disuruh kerja paksa di sana. Tapi ada satu komentar, ada komentar-komentar lagi, enggak, Daendels tuh baik, yang jahat tuh pribumi sebetulnya, bupati-bupati pribumi, penguasa-penguasa pribumi yang memaksa pekerjanya dan gajinya nggak pernah dibayarkan kepada mereka. Gitu. Jadi apakah Daendels baik gitu? Iya. Gimana nih, Sap? Coba. Pertama, kalau kita belajar sejarah ya sebagai sebuah ilmu, sebenarnya kita bukan tugas sejarawan itu untuk menghukumi apakah seseorang itu baik atau jahat gitu ya kan. Kita hanya meneliti apakah yang ia lakukan itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara di medsos itu ya banyak yang mengatakan bahwa sejarah kita bohong karena tidak ada kerja paksa, karena faktanya dibayar gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal sejarah ya kan, sebagai sebuah historiografi, pertama kita tidak bisa hanya melandaskan diri itu hanya pada satu fakta doang. Karena sebuah historiografi, sebuah kesimpulan sejarah ya kan, interpretasi sejarah itu kan harus diambil dari berbagai macam data yang dikumpulkan gitu kan. Jadi tidak bisa hanya dari satu data ya kan, satu fakta, satu sumber, kemudian kita simpulkan bahwa sejarahnya itu seperti ini. Gitu ya kan. Apalagi kalau kita tidak melihat konteks ruang dan waktu peristiwa itu terjadi. Berarti ada pembandingan sumber, ada melihat konteks juga. Iya, betul. Nah, sekarang kita berbicara soal masalah tadi, kerja paksa pada masa Daendels. Apakah itu kerja paksa atau bukan? Yang pertama, bahwa Daendels itu membayar para pekerja pribumi untuk membangun jalan raya ya dari Anyar sampai Panarukan, itu memang benar, gitu ya kan. Itu memang ada catatan sejarahnya ya kan, atau di medsos itu kan ada juga yang memfoto arsipnya gitu kan, bahwa Daendels itu telah menyediakan uang sekian untuk para pekerja pribumi gitu kan. Itu memang benar, tetapi itu adalah sebuah hanya satu fakta atau satu data saja. Kita harus melihat juga nih fakta-fakta yang lainnya. Pertama, kenapa itu disebut kerja paksa? Jadi yang disebut kerja paksa itu memang bukan hanya soal apakah kerja itu dibayar atau enggak doang. Tapi para pekerja kita, para rakyat pribumi kita itu memang ya dipaksa untuk mengerjakan proyek itu. Berarti dia tidak punya pilihan kecuali ikut proyek itu. Iya, betul. Misalnya dia bertani, dia harus meninggalkan pertaniannya, ya kemudian dia harus ikut kerjaan itu. Kerja di proyek itu. Iya, kerja di proyek itu. Berarti nggak bisa milih gitu kan? Nggak bisa milih gitu kan. Berarti dia kehilangan kemerdekaan memilih. Iya, betul. Nah, yang kedua, seringkali para pekerja itu bahkan ditempatkan di lokasi yang jauh dari kampungnya dia. Ya kan, rumah dia di Bogor ya kan, tapi kemudian sudah kerja di Bekasi gitu kan. Udah gitu ya, dengan berbagai macam fasilitas yang terbatas dan seterusnya gitu ya kan. Padahal itu tidak dia dipaksa, bukan atas keinginan dia sendiri ya kan. Itu kan kalau kita berbicara soal definisi kerja paksa dari seperti itu. Dan harus lihat juga konteksnya teman-teman ya. Pada masa itu masyarakat kita masyarakat agraris, banyak petani. Jadi ketika dia dipaksa meninggalkan rumahnya, kampungnya, ya dia tidak punya penghidupan gitu kan.
kebunnya atau apanya, lahannya mungkin terbengkalai gitu. Bukan kayak zaman sekarang yang Jakarta Bogor tinggal naik motor misalnya atau naik kereta, bukan gitu ya. Iya. Dan satu lagi ya, tujuan Dendes membangun jalan raya itu kan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial ketika itu. Ya waktu itu kan kekuasaan Dendes itu kan mewakili dari Prancis ya ketika itu. Meskipun dia orang Belanda ya kan, tapi dia mewakili karena Belanda waktu itu dijajah oleh Prancis ya kan. Dan dia tugasnya itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris ya kan. Nah, salah satunya membuat jalan raya itu. Jadi tujuan jalan raya itu dibuat adalah ya dalam rangka mempertahankan kolonialisme. Itu yang harus bukan untuk masyarakat sekitar berarti. Bukan untuk masyarakat sekitar. bukan gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bukan ya? Gitu. Nah, lalu kemudian soal bayaran, apakah emang dibayar? Pertama itu tadi ya, memang betul ada uang yang disediakan untuk pembayaran pekerja pribumi ya kan. Tetapi kemudian banyak yang tidak sampai karena uang-uang itu dikorupsi oleh elit-elit pribumi ketika itu, para bupati ya kan, atau kepala desa ya kan, intinya para mandor-mandor pribumi lah yang menggerakkan masyarakat. Nah, faktanya memang, ya itu memang betul ya kan, para pejabat-pejabat pribumi itu memang kerap kali melakukan korupsi ya kan, tidak membayarkan apa yang sudah diberikan. Tapi perlu kita lihat juga konteks saat itu hubungan antara elit pribumi dengan penjajah kolonial. Kalau kita secara logika ya, orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia itu kan jumlahnya sedikit, ya kan, cuma sekian persen, pasukannya pun juga sedikit. Kenapa mereka bisa menanamkan kekuasaan yang sangat berpengaruh di Indonesia ya kan? Ya salah satunya adalah karena mereka memanfaatkan para pejabat-pejabat lokal gitu. Nah, jadi para bupati, kepala desa ya kan, bahkan sultan di keraton itu berhasil dikuasai oleh pejabat-pejabat kolonial ini. Caranya dengan apa? Ya, caranya ya dengan pertama mereka menguasai ekonomi, menguasai politik ya kan, dari struktur kekuasaan pribumi ketika itu. Contohnya misalkan Vincent Hoben itu kan menulis buku yang judulnya Keraton dan Company ya kan. Dia waktu itu di buku itu mengatakan bahwa pasca 1930, artinya setelah Perang Jawa berakhir ya, yang dipimpin Diponegoro, dia mengatakan bahwa keraton itu sudah tidak memiliki kekuatan apapun lagi yang tersisa untuk melawan kolonialisme. Artinya kekuasaan-kekuasaan raja-raja Jawa ketika itu, para pejabat-pejabat pribumi ketika itu sudah tidak berpengaruh apapun lagi dalam bidang politik maupun hukum. Gitu. Artinya para pejabat-pejabat itu hanyalah menjadi kaki tangan para penjajah-penjajah Eropa gitu. Bahkan sultan-sultan di keraton ya kan, para priai itu hanyalah sebagai simbol budaya saja. Sedangkan dalam bidang hukum, dalam bidang politik itu ya mereka hanya menjadi kaki tangan orang-orang company gitu kan, orang pejabat-pejabat kolonial gitu. Nah, di sini juga di sisi lain para pejabat-pejabat itu tunduk kepada pemerintah kolonial, yaitu juga mereka mau tidak mau harus tunduk. Jadi kalau enggak ya disingkirkan gitu kan. Jadi para bupati di sisi lain juga mereka sebenarnya kehilangan pekerjaan mereka. Gitu kan. Dulu kan sebelum orang-orang kolonial datang, para bupati, para kepala desa itu kan mereka menjadi tuan tanah ya kan. Mereka sebagai wakil dari keraton menerapkan pajak juga. Ya, mereka menerapkan pajak kepada masyarakat pribumi dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ, ya kan. Tapi ketika pemerintah kolonial datang, itu yang tadinya uang pajak, penghasilan tanah yang tadinya untuk bupati itu kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kolonial, ya kan. Sehingga para bupati ini mereka kehilangan penghasilannya. Ya kita harus lihat juga konteks saat itu kan memang lebih kepada feodalisme ya. Mereka bertindak sebagai tuan tanah. Jadi ketika para bupati itu mengambil pajak atau mengambil hasil dari garapan masyarakat itu pada masa itu adalah sebuah hal yang dianggap normal karena memang sistemnya itu masih sistem feodal gitu. Nah, tapi ketika masa kolonialisme para bupati ini kan mereka kehilangan penghasilan utamanya gitu. Dan di sisi lain ya mereka nggak bisa protes apa-apa. Kalau mereka menolak sistem yang dibawa kolonial, mereka bakal dicopot, ya kan. Masih untung kalau cuma dicopot, kalau dibunuh ya kan sama pemerintah kolonial gitu. Penjara, ditawan, diasingkan gitu biasanya. Karena sudah banyak lah contoh-contohnya ya kan. Jangankan bupati, bahkan
sultan di berbagai keraton itu kan kalau tidak tunduk diturunkan, disingkirkan. Kemudian dimasukkan sultan sebagai boneka pemerintah kolonial. Jadi kalau dikatakan bahwa bupati itu korupsi, ya pertama karena mereka kehilangan pekerjaannya, penghasilan utamanya, sehingga mereka hanya memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, pemerintah kolonial pun juga ya nggak peduli juga, banyak tidak peduli dengan perilaku elit-elit pribumi itu. Memang ada beberapa tokoh Belanda ya kan yang mereka memiliki empati ya kan, memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat, yang kadang mereka mungkin justru mengkritik ini kok pejabat pribumi malah korupsi ya kan, malah menindas rakyatnya sendiri ya kan. Tapi itu hanya sedikit dari tokoh-tokoh kolonial saja gitu kan. Tapi secara keseluruhan ya mereka ya masa bodoh gitu kan dengan apapun yang dilakukan oleh para bupati, karena faktanya korupsi besar-besaran seperti itu ya tidak mungkin luput dari pandangan pemerintah Daendels pada masa itu. Dan ada data menarik juga ya, ini saya dapatkan dari buku Kebijakan Politik dan Ekonomi Rezim Napoleon Bonaparte di Jawa, yang ditulis oleh Profesor Djoko Maribandono, terus Pak Harto Juwono dan Prof. Beni Hood. Ini dia mengatakan bahwa pada 1808 Daendels mulai memanggil semua penguasa pribumi termasuk para bupati yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika itu ia ingin meneruskan pembangunan jalan raya tersebut, tapi pemerintah sudah tidak punya lagi dana. Nah, tetapi Daendels tetap meminta kepada para bupati agar menyediakan tenaga kerja dan meneruskan pekerjaan pembuatan jalan dalam bentuk kerja wajib. Artinya tidak semua pekerja pribumi itu mendapatkan bayaran. Karena dana pemerintah Daendels saat itu terbatas, udah habis. Tapi meskipun habis, tetap dipaksa harus berjalan itu pekerjaan. Bagaimana caranya para bupati ini harus tetap menyediakan tenaga kerja, gitu. Jadi kalau dikatakan Daendels itu baik atau enggak, ya enggak juga gitu kan. Dia maksa orang kerja gitu ya, walaupun udah nggak punya duit buat bayar. Betul. Gitu. Hanya karena dia menyediakan upah, bukan berarti dia baik, ya kan? Bukan berarti dia tidak menerapkan. Dan belum tentu upahnya layak. Iya, belum tentu juga layak. Kita harus hitung-hitungan itu upahnya sesuai nggak dengan kondisi kerja ya kan, dengan kehidupan masyarakat. Jangan-jangan cuma sekedar bertahan hidup buat bertahan hidup biar nggak mati gitu ya. Atau bahkan jangan-jangan kurang ya kan. Gitu. Oke, jadi jelas ya, kolonialisme itu harus dilihat sebagai bentuk eksploitasi, nggak sekedar penguasa datang bayar gitu kan. Ada kemerdekaan yang direnggut di situ. Iya, betul. Ada pemaksaan, kemudian ada juga pembayaran yang kalaupun dibayar tidak layak, dan ada motif ekonomi untuk kepentingan kolonial, bukan kepentingan masyarakat, tujuannya mungkin ya. Nah, ini ada kontroversi lain. Jadi ada sebagian narasi yang membilang Soeharno itu berkhianat, ada narasi yang mengatakan Soekarno itu pengkhianat karena dia bekerja sama dengan Jepang untuk memberikan propaganda tentang Jepang gitu ya di Indonesia gitu. Ini saya pernah ingat baca bukunya, kalau nggak salah dari penjara ke penjaranya Tan Malaka. Tan Malaka itu juga mengkritik peran Soekarno dan Hatta karena bekerja sama dengan Jepang gitu. Itu singkatnya. Tapi betulkah dia pengkhianat karena membantu propaganda? Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama kasusnya kayak Daendels ya, bahwa kita tidak bisa hanya melihat satu fakta itu tanpa melihat konteks ruang dan waktu sejarah di mana peristiwa itu terjadi ya kan. Pertama, kalau dikatakan betulkah Soekarno dan Hatta itu bekerja sama dengan Jepang? Ya, jawabannya betul. Mereka bekerja sama dengan Jepang ya kan, mereka bahkan sempat bergembira dengan kehadiran Jepang ya kan, mereka mau membantu program-program Jepang untuk masyarakat Indonesia. Tapi itu baru satu fakta. Kita harus juga melihat fakta-fakta yang lainnya. Yang pertama adalah fakta bahwa ketika itu Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang berhasil menyaingi negara-negara Barat, bahkan bikin negara Barat itu ketar-ketir. Ya kan, ya kita bayangkan ketika saat itu ya, negara-negara kolonial itu dari tahun 1600 ya kan 1700 itu yang paling berkuasa itu adalah negara-negara Barat, Inggris ya kan, Perancis ya kan, Belanda ya, terus dan lain-lain. Nah, negara-negara Barat itu mereka membuat kekacauan di mana-mana, termasuk di kawasan Asia ya kan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba di pertengahan abad ke-19 ini muncul orang Asia juga nih, ya kan, kita kan orang Indonesia, orang Asia. Tiba-tiba ada saudara sesama Asia kita
bisa bangkit ya kan, dan kemudian melawan negara-negara yang sejak negara adidaya yang sejak ratusan tahun itu menjajah dan berbuat onar di seluruh kawasan dunia ya kan. Nah, secara logika kita pasti lebih bersimpati kepada orang yang sesama Asia itu ya kan, melakukan perlawanan terhadap kolonial Barat ya kan. Makanya ketika itu kan orang Jepang itu mereka datang itu membawa narasinya adalah bahwa kami ini adalah saudara kalian ya kan, kami ya sesama bangsa Asia ya kan. Terus juga kami adalah pelindung kalian ya kan, makanya kan ada gerakan 3A, gerakan Jepang Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia gitu ya kan. Karena saat itu ada harapan bahwa ya dengan hadirnya Jepang maka kolonialisme Barat ini akan berakhir ya kan. Itu sebabnya kenapa masyarakat kita itu sebagian sangat menyambut terbuka kedatangan Jepang ya kan, karena cuma Jepang nih satu-satunya berhasil mengusir Belanda ya kan, negara-negara lain nggak bisa dalam waktu singkat lagi dan gitu. Mudah. Iya, makanya mereka itu sangat sangat kagum terhadap Jepang. Ini ada orang Asia bisa sebegini hebatnya bersanding dengan negara-negara Barat ya kan. Perlu kita ketahui juga bahwa salah satu faktor yang menginspirasi tumbuhnya pergerakan nasional kan ini adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 ketika itu. Ya kan, negara Barat perang sama orang Asia, kalah ya kan, negara Barat itu ya kan, itu kan menimbulkan inspirasi bahwa oh ternyata orang Asia, orang Timur itu bisa loh bangkit melawan orang-orang Barat yang mengalahkan yang teknologinya itu sangat maju ya kan, yang sangat pintar ya kan. Ternyata orang Asia itu bisa juga berdiri seperti itu. Nah, di situ kan menimbulkan inspirasi dan kekaguman kan. Makanya kenapa tokoh-tokoh pergerakan kita banyak yang menyambut Jepang ketika itu. Nah, itu konteks pada masa saat itu. Nah, konteks yang kedua adalah bahwa ketika pada masa itu banyak tokoh-tokoh pergerakan kita yang justru memanfaatkan kedekatan mereka dengan penguasa itu ya, termasuk penguasa Jepang, justru untuk membangun masyarakat Indonesia ini. Ya kan? Menyiapkan modal ya, bisa dikatakan seperti itu. Misalkan dengan pendirian peta pembela tanah air. Itu kan beberapa tokoh ada juga yang menolak karena dianggapnya bahwa ini kita hanya mengirim rakyat pribumi ke medan perang untuk membela Jepang ya kan, jadi tumbal doang gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kalau kita melihat justru ini adalah kesempatan untuk rakyat pribumi itu latihan militer ya kan, latihan selama perang. Ini nggak pernah megang senjata ya. Selama ini mereka nggak pernah megang senjata modern kecuali gabung ke tentara Belanda. Iya, betul. Kenil gitu. Kenil pun juga antek-antek Belanda ya kan, bukan pembela rakyat gitu kan. Nah, di sini ada peta ya kan, yang rakyat pribumi dilatih secara militer, taktik berperang dan seterusnya ya kan. Nah, tokoh-tokoh pergerakan kita itu melihat dari sisi sebaliknya bahwa ini bisa menjadi modal besar untuk rakyat pribumi latihan. Ketika nanti sudah merdeka, mereka sudah siap memiliki tentara yang cukup profesional untuk membela tanah air. Dan faktanya terbukti kan, pasca kemerdekaan didirikan Tentara Keamanan Rakyat atau TNI. Kan salah satu fondasinya itu adalah tentara peta gitu kan. Kayak Jenderal Sudirman itu kan alumni peta. Betul. Gitu. Jadi ini sebagai ini juga pengingat buat teman-teman, Jepang itu kejam juga ya di Indonesia itu. Kejam juga. Menjajah juga, cuma maksudnya pada masa itu sebagian dari masyarakat ada yang bersimpati karena dia telah membebaskan kita dari Belanda, tapi sebagian lagi sebenarnya paham bahwa Jepang ini kejam, cuma mereka memanfaatkan kedekatan mereka untuk meraih kekuasaan, melakukan jejaring, termasuk mendapatkan pelatihan militer gitu ya. Jadi mendapatkan pengalaman atau modal lah gitu. Karena siasat-siasat seperti ini teman-teman bisa baca juga salah satu di biografi Ki Haji Saifuddin Zuhri gitu. Waktu itu banyak ulama yang bekerja sama dengan Jepang gitu ya. Dan mereka memilih bekerja sama karena untuk bersiasat gitu, ketimbang Jepang ini sangat kejam. Kalau tidak turut dihancurkan gitu ya, dihukum mati dan segala macam. Nah, beberapa ulama akhirnya memutuskan oke, kita kerjasama dengan Jepang, kita ambil dulu apa yang kita bisa, kira-kira seperti itu ya. Ini teman-teman bisa baca lengkapnya di biografi tokoh NU Ki Haji Saifuddin Zuhri, itu bagus banget. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, beberapa fakta-fakta sejarah yang perlu kita cek ya, kontroversinya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat, kolonialisme itu tidak pernah baik gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.